Kami akan menjelaskan teori belajar kognitivisme anak usia dini. Kami berempat dari kelompok kedua akan menjelaskan semuanya. Semoga dapat memahami ya. Disimak baik-baik. Teori kognitivisme adalah teori yang menjelaskan bahwa belajar merupakan proses mental aktif di mana anak membangun pengetahuan melalui pemikiran, pengalaman, dan pemahaman, bukan sekedar menghafal. Setiap anak memiliki cara berpikir dan memahami dunia yang unik. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, guru tidak hanya bertugas memberikan informasi, tetapi juga membantu anak membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman. Disinilah teori belajar kognitivisme memiliki peran penting. Setiap anak memproses informasi dengan cara berbeda, sehingga pembelajaran harus menyesuaikan gaya berpikir dan kecepatan belajar masing-masing anak. Guru berperan sebagai fasilitator yang menuntun anak untuk menemukan makna dari setiap pengalaman belajar, bukan sekedar menyampaikan materi. Teori ini memandang bahwa belajar bukan sekedar hasil dari kebiasaan atau pengulangan, melainkan proses mental yang aktif. Anak mengamati, mengingat, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari hal-hal yang mereka alami. Oleh karena itu, pendidik perlu memahami bagaimana anak berpikir agar dapat menyesuaikan cara mengajar sesuai tahap perkembangan kognitifnya. Proses berpikir anak berkembang secara bertahap dari tahap konkret menuju abstrak. Guru perlu memberikan stimulasi yang sesuai, seperti penggunaan media visual, permainan peran, dan tanya jawab terbuka, agar anak dapat mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna. Melalui pemahaman teori belajar kognitivisme, guru PAUD dapat menciptakan kegiatan yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga menstimulasi daya pikir, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah pada anak. Aktivitas seperti eksplorasi lingkungan, eksperimen sederhana, diskusi kelompok kecil, dan bermain edukatif dapat membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kritis. Dengan demikian, anak tidak hanya tahu, tetapi juga memahami dan mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada teori belajar kognitivisme, merupakan aliran dalam psikologi pendidikan yang menekankan bahwa belajar adalah proses internal yang terjadi di dalam pikiran individu. Menurut teori ini, belajar tidak hanya terjadi karena adanya hubungan antara stimulus dan respon, seperti yang dijelaskan dalam teori behaviorisme, tetapi lebih kepada bagaimana seseorang memahami, mengolah, menyimpan, dan menggunakan informasi yang diperolehnya. Pada anak usia dini, teori ini memandang bahwa anak adalah individu aktif yang memiliki rasa ingin tahu tinggi dan secara alami berusaha memahami dunia di sekitarnya. Proses belajar tidak terjadi secara pasif, melainkan melalui kegiatan eksplorasi, berpikir, dan interaksi dengan lingkungan. Ketika anak menerima informasi baru, mereka akan mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya, sehingga terjadi proses berpikir dan penyesuaian mental untuk membentuk pemahaman baru. Dengan demikian, belajar dalam pandangan kognitif bukan hanya menghafal atau meniru, tetapi membangun pengetahuan secara aktif melalui pengalaman langsung. Proses belajar menurut pandangan kognitif. Menurut teori kognitif, belajar melibatkan proses mental internal yang terdiri dari 4 tahap utama. 1. Perhatian. Anak harus fokus pada stimulus yang menarik agar proses belajar dimulai. Guru perlu menggunakan gambar, warna, benda nyata, dan ekspresi menarik agar anak tertarik dan tidak mudah terganggu. 2. Pemahaman. Anak mengaitkan informasi baru dengan pengalaman yang sudah dimiliki. Guru membantu anak memahami dengan cara menghubungkan pelajaran pada hal yang dikenal, menggunakan bahasa sederhana, serta mendorong anak bertanya dan berpikir aktif. Selanjutnya, yang ketiga ada penyimpanan. Informasi yang dipahami disimpan dalam memori jangka panjang. Guru mengajak anak mengulang pelajaran melalui lagu agar tidak cepat lupa, seperti lagu, permainan, gambar, atau kegiatan menyenangkan. 4. Pemanggilan kembali. Anak mengingat dan menerapkan kembali pengetahuan saat dibutuhkan, seperti guru dapat memberi kuis, tanya jawab, atau meminta anak menjelaskan dengan kata-katanya sendiri, serta memberi pujian agar anak termotivasi. Kesimpulannya, guru perlu menciptakan pembelajaran yang bermakna agar anak tidak sekedar menghafal, tetapi benar-benar memahami, menyimpan,
dan mampu menggunakan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu teori belajar kognitif membantu guru memahami bahwa anak usia dini belajar melalui proses berpikir aktif, bukan hanya menerima informasi. Anak membangun pengetahuannya lewat pengalaman konkret, eksplorasi, dan interaksi sosial. Pendidik memiliki peran penting sebagai fasilitator yang menuntun proses berpikir anak melalui kegiatan bermain yang bermakna.